Langkah Baru, merupakan album musik ketiga karya Raja yang dirilis pada tanggal 1 Agustus 2004. Hit single dari album ini adalah lagu Tulus, Bulan, Jujur dan Manusia Biasa, dirilis pada tanggal 1 Agustus 2004, dan direkam mulai bulan Mei 2003 sampai tanggal 1 Juli 2004. Genre, pop rock. Label, EMI Music Indonesia, Blackboard, SCTV, MTV Indonesia. Tadinya Raja hendak merekam seluruh lagu-lagu baru untuk album ketiga, tetapi karena masalah finansial yang melilit para personilnya membuat Ian Kasela, Moldy, Indra dan Seno hanya merekam 3 buah lagu saja. Setelah semua lagu direkam, mereka menyodorkan lagu-lagu itu ke Arnel Avandi, produser andalan Raja. Arnel Avandi menilai lagu-lagu ini cukup untuk diedarkan, dengan catatan mereka harus menambahkannya dengan lagu-lagu lama dari album Manusia Biasa sebagai pelengkap. Moldy setuju dengan usulan itu, maka dirilislah album Langkah Baru pada awal Agustus 2004. Perlahan tetapi pasti, berkat single barunya yang berjudul Tulus, Raja sukses bersanding dengan Peter Pan sebagai grup musik papan atas berprestasi dan memiliki banyak penggemar. Kisah Klasik untuk Masa Depan, adalah album studio kedua karya Sheila on 7, dirilis pada tahun 2000, dengan hit single lagu, Sahabat Sejati, Bila Kau Tak di Sampingku, dan Sepia. Album yang ditunggu-tunggu para Sheila Gang ini berhasil meledak di pasaran kaset saat itu, bahkan beberapa lagunya sempat menjadi soundtrack beberapa sinetron di televisi swasta nasional. Kesuksesan Sheila on 7 lewat album pertama membuat pecinta musik Indonesia penasaran dengan wonder band yang satu ini. Buktinya jauh-jauh hari sebelum album keduanya beredar kasetnya sudah dipesan 200.000 kopi. Begitu single pertama, Bila Kau Tak di Sampingku, dilepas pada tanggal 29 September 2000, seperti sudah diduga banyak orang lagu mereka segera menjadi top request di radio. Namun yang menjadi hits terbesar dan paling fenomenal dari album ini adalah single kedua mereka, Sepia, yang berhasil merajai chart di seluruh Indonesia bahkan sebelum video klipnya diputar di TV. Bintang 5, merupakan album kelima karya Dewa 19, yang dirilis pada tahun 2000. Di album ini, Dewa memperkenalkan dua personel barunya yaitu Once Mekel sebagai vokalis dan Tio Nugro sebagai drummer. Kehadiran dua personel baru ini membawa angin segar pada musik Dewa. Album ini meledak di pasaran dan sukses terjual hingga lebih mencapai 1,8 juta keping. Album ini merupakan album paling sukses sepanjang karir Dewa. Album ini mencetak sejumlah hits termasuk Roman Picisan, Dua Sejoli, Risalah Hati, Separuh Nafas, Cemburu, Lagu Cinta, Cinta Adalah Misteri, dan Sayap-Sayap Patah. Bila ada sebuah grup band yang paling kontroversial di Indonesia, itu adalah Dewa 19. Kontroversi ini bersumber dari cara Ahmad Dhani dalam menangani band ini yang dianggap terlalu dominan dan cenderung otoriter. Setelah memecat Wong Aksan sebagai drummer pada tahun 1998 dan keluarnya Ari Lasso sebagai vokal pada tahun 1999, tidak terdengar kabar Dewa 19 akan merilis album baru. Banyak yang berpikir Dewa 19 sudah habis. Hingga pada tahun 2000, Dhani kembali menghidupkan Dewa 19 dengan merilis album baru yang berjudul Bintang 5, Dhani vokalis dan Tio Nugro sebagai drummer. Erwin Prasetya masih menjadi basis Dewa 19 meskipun dalam album ini, Erwin tercatat sebagai musisi sesi, karena masih dalam taraf rehabilitasi. Angka 19 yang selama ini dipakai sebagai merek dagang pun dihilangkan dan diganti namanya menjadi Dewa saja. Banyak yang meragukan kalau Dewa mampu bangkit lagi dan mengulang sukses album Pandawa 5, 1997, yang terjual 900.000 keping. Namun, nyatanya album ini perlahan tetapi pasti berhasil terjual menyentuh angka 1,8 juta keping. Meskipun lirik lagu dan aransemen musik di album ini terdengar cukup rumit, nyatanya hampir semua lagu di album ini berhasil menjadi hits. Bagi yang suka membaca buku sastra dan puisi ala Khalil Gibran, mungkin judul-judul lagu di album ini sangat tidak asing. Sebut saja Roman Picisan, Dua Sejoli, Cinta Adalah Misteri, dan Sayap-Sayap Patah. Kehadiran album ini sekali lagi menguatkan posisi Dewa sebagai salah satu band paling berpengaruh di Indonesia.
5 penghargaan AMI Awards pun diraih oleh album ini, termasuk untuk kategori grup terbaik dan album terbaik. Sesuatu yang tertunda adalah nama album studio kedua oleh grup musik rock Indonesia Padi. Album ini diluncurkan pada tanggal 2 Juli 2001 melalui Sony Music Indonesia. Album ini merupakan salah satu album rock terlaris di Indonesia dengan penjualan hingga 1,8 juta keping. Sesuatu yang tertunda juga mendapat respons dari para pengamat musik. Pada tahun 2001, album ini mendapat berbagai penghargaan, di antaranya penghargaan AMI untuk album terbaik. Mereka juga meraih album terbaik dan grup terbaik di Anugerah Industri Musik Malaysia 2001. Puncaknya ketika mereka meraih Favorit Artis Indonesia pada ajang MTV Asia Award 2002. Album ini juga termasuk dalam 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia. Sesuatu yang tertunda merupakan salah satu album rock terlaris di Indonesia. Hanya dalam tempo 2 minggu, album ini sudah terjual lebih dari 450.000 keping. Seiring waktu, album ini telah terjual hingga 1,8 juta keping. Ningrat merupakan album studio keempat Jamrud, yang dirilis pada tahun 2000. Hit single dari album ini adalah Ningrat, Kabari Aku, asal British, Surti Tejo, Pelangi di Matamu, dan Jauh. Bintang di Surga merupakan album studio kedua Peter Pan, yang dirilis pada tahun 2004 melalui Musika Studio. Album ini berisi 10 lagu dengan single diantaranya, Ada Apa Denganmu, Mungkin Nanti, Ku Katakan Dengan Indah, Hayalan Tingkat Tinggi, Bintang di Surga, dan Di Atas Normal. Album ini menjadi salah satu album terlaris di Indonesia dengan jumlah penjualan sekitar 3,2 juta keping. Pada tahun 2007, Rolling Stone Indonesia menempatkan album ini ke dalam daftar 150 album Indonesia terbaik, sementara lagu Ku Katakan Dengan Indah berada dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik. Pada tahun 2021, situs musik pop Hari Ini menempatkan album ini pada urutan kelima dalam daftar 20 album terbaik label Arus Utama 2000-2022. Dalam rangka mempromosikan album pertamanya, yakni Taman Langit, Peter Pan melakukan serangkaian tur. Jadwal yang begitu padat dan sibuk membuat Peter Pan terlena untuk menggarap album kedua mereka. Tenggat waktu yang tersisa untuk menyelesaikan album tinggal 3 minggu lagi. Melihat kondisi tersebut, produser Peter Pan, Noei, memutuskan mengarantina personel Peter Pan untuk merekam album keduanya. Ketika itu, mereka baru memiliki 4 lagu baru. Karantina dilakukan di kawasan pegunungan yang tidak jauh dari kota Bandung, tepatnya di Villa Istana Bunga, Lembang, Bandung Barat. Selama pengarantinaan itu, kegiatan yang dilakukannya sama setiap harinya, yakni dari pukul 10 pagi sampai pukul 5 sore melakukan rekaman dan pukul 5 sore sampai pukul 10 malam membuat lagu baru. Siklus ini terus dilakukan hingga proses pengerjaan album selesai. Penggarapan album ini memakan waktu yang relatif singkat.